Jadi kalau dia bertauhid, tauhidnya benar, betul-betul murni kepada Allah Subhanahu wa taala, dia pasti rajin beribadah, pasti itu. Makanya kata para ulama, hendaklah yang paling pertama kalian perbaiki adalah tauhid, adalah akidah. Sebab kalau tauhidnya benar, amalan yang lainnya pasti bagus. Akan ibadahnya pasti bagus, adabnya pasti bagus, akhlaknya pasti bagus. Tapi kalau adab saja yang diperbaiki, tauhid tidak, belum tentu. Maka diantara kata guru kami Ustaz Aidir, kalau engkau melihat seseorang yang punya adab dan akhlak yang jelek, maka yakin dan pasti ada cacat pada tauhidnya. Ada cacat di situ. Ada cacat. Sebab diantara bentuk tauhid itu adalah ada sifat muraqabatullah, selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tauhidnya sempurna betul-betul, ya walaupun kita katakan seperti Nabi alaihi salatu wasallam, dia betul-betul bertauhid, dengan tauhid yang benar pasti ibadahnya bagus. Pasti ibadahnya bagus. Kalau ada orang yang kurang dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, angin-anginan, mau-maunya saja, maka yakin ada cacat pada tauhidnya. Ya walaupun tidak bisa kita ya beribadah terus kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Nabi mengatakan di setiap waktu itu, setiap orang itu pasti ada masa semangatnya, ada masa futurnya. Barang siapa yang masa ketika dia masa loyo, dia masa lemas dalam beribadah, dia tetap berada di atas sunnah, maka itulah orang yang selamat. Nah, dikasih contoh oleh para ulama. Misalnya, ada orang yang luar biasa semangat dalam sholat. Ada waktunya dia turun semangatnya ada. Tapi itu tidak membuatnya menyimpang dari jalan. Ketika dia lemah, loyo dalam kurang semangatnya lagi dalam melaksanakan ibadah sholat, dia ganti dengan ibadah yang lain. Waktu sholatnya dia ganti dengan berzikir, waktu sholatnya dia ganti dengan membaca Al-Quran, waktu sholatnya dia ganti dengan membaca ilmu, membaca kitab-kitab agama. Tapi yakin Pak, kalau tauhidnya bagus, maka pasti ibadahnya, akhlaknya, adabnya, suluknya pasti bagus. Tapi kalau ada yang rusak dari tauhidnya, yakin saja. Atau ada yang bermasalah dari ibadahnya dan lainnya, ada masalah pada tauhidnya. Makanya kalau kita melihat ada perkara-perkara yang bermasalah pada diri kita, kita merasa adab kita kurang bagus, kalau kita ditegur atau apapun, maka periksa diri kita, ada masalah di situ. Mungkin kita merasa kurang takut, rasa takut kita kepada Allah kurang, harapan kita kepada Allah kurang, merasa diawasinya oleh Allah kita kurang. Itu yang paling inti, dan itu diantara hikmah puasa sebenarnya. Diantara hikmah puasa adalah muraqabatullah. Selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Melihat